Allahumma salli ala Muhammad. Pertanyaannya, apakah ada jiwa-jiwa Bani Israel di dalam dada kita? Tatkala ada saudara kita, tatkala ada teman kita, tatkala ada tetangga kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan mungkar, kemudian kita diamkan. Apakah ada jiwa-jiwa seperti itu? Kalau ada, tentunya jiwa-jiwa Bani Israel ini telah bersemayam di dalam dada kita, telah bersemayam di dalam jiwa kita. Jadi jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israel tatkala melihat saudaranya melakukan kemungkaran, kita diam saja. Tatkala ada temannya melakukan kesalahan, kita diam saja. Tatkala ada tetangganya melakukan perbuatan yang mungkar, kita diam saja. Bahkan tatkala ada saudaranya, tatkala ada temannya sedang tidur, tidak sholat subuh, kita tidak membangunkannya, berarti kita di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Bani Israel. Hati-hati kalau kita diam saja melihat temannya, teman sekamarnya, teman seasramanya membiarkan mereka tertidur pulas di waktu sholat subuh, berarti benih-benih jiwa Israel ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai itu terjadi. Buang jauh-jauh jiwa-jiwa Bani Israel. Tatkala kita melihat teman kita, melihat saudara kita tertidur pulas dalam waktu sholat subuh, kita harus membangunkannya. Tatkala melihat saudara kita sesama muslim tertidur pulas di waktu subuh, kita harus membangunkannya. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita sesama muslim melakukan kemungkaran, kita berkewajiban menasehatinya, kita berkewajiban mendoakannya agar Allah memberi petunjuk. Kalau kita kafir, kalau kita terdapat jiwa-jiwa Bani Israel di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, kita bisa dipastikan bahwa kita tidak akan pernah bahagia, bahwa kita tidak akan pernah selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali hasanan fi'ali yaqulu bil zawli mubdil mithal barakal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa arhamna al malaikatal muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفر منه لله ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومرادي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah ayat 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasrani, la taghlu, janganlah berlebihan kalian, fi dinikum, di dalam agama kalian, ghairal haqqi, tidak atas dasar kebenaran, wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian hawa nafsu qaumin, dari suatu kaum, qad dallu, sungguh-sungguh telah tersesat mereka, min qablu, dari sebelumnya, wa adallu, dan menyesatkan mereka, katsiron, kebanyakan orang, wa dallu, dan tersesat mereka, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus, dari lurusnya jalan. Di sini setelah Bani Israel, yaitu kaum Nasrani, mengatakan bahwa Allah itu adalah kanjeng Nabi Isa. Kemudian kaum Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu adalah trinitas, ada Tuhan Bapa di surga, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Kemudian Allah menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kanjeng Nabi Muhammad mengajak mereka, kaum Bani Israel, untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasrani, la taghlu fi dinikum, janganlah berlebihan kalian, fi dinikum, dalam agama kalian. Jadi dalam beragama pun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Agama menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk mendirikan sholat. Tapi kalau berlebih-lebihan tidak diperbolehkan. Duhur 4 rakaat, kalian tambah menjadi 6 rakaat, tidak boleh. Subuh 2 rakaat, kalian tambah menjadi 4 rakaat, tidak boleh. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian karena kalian bersemangat dalam beragama, yang seharusnya berbuka pada waktu maghrib, kalian berbuka pada waktu isya, tidak boleh. Itu berlebih-lebihan. Ada juga puasa nyambung. Jadi
Puasa dimulai dari terbitnya fajar, yang seharusnya dia berbuka pada terbenamnya matahari, namun dia sambung sampai subuh. Berbukanya di waktu subuh, di waktu fajar, itu juga tidak boleh. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Sesuaikan dengan perintah yang telah ada di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Tak boleh kita melampaui batas, berlebih-lebihan. Ada juga sahabat berpuasa sepanjang hari, itu juga berlebih-lebihan. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad yang hanya berpuasa di waktu hari Senin dan hari Kamis, kadang Jumat. Ada juga sahabat, dia saking semangatnya beribadah, dia semalam suntuk tidak tidur. Dia melakukan sholat sunnah sepanjang malam, itu juga berlebihan. Sedangkan kalian sampai ngantuk-ngantuk bukan karena semalaman sholat tahajudnya, tapi bergadangnya. Itu juga sangat tidak diperbolehkan. Apalagi urusan keduniaan, urusan agama saja tidak boleh berlebih-lebihan, sewajarnya saja. Kanjeng Nabi Muhammad sebelum tidur dia sholat witir 11 rakaat. Sedangkan kita itba Kanjeng Nabi maksimal ya 11 rakaat, gak boleh berlebihan. Makanya sampai ngantuk-ngantuknya, karena sholat witirnya sampai 21 rakaatnya. Gak boleh berlebih-lebihan. Itu di dalam Islam. Sedangkan di kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi berlebih-lebihan menganggap bahwa Uzair itulah anak Tuhan. Kaum Nasrani juga berlebih-lebihan menganggap Al-Masih Ibnu Maryam itulah anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasarul masihubnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara masihubnullah. Berkata orang Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah. Berkata kaum Nasrani bahwa Al-Masih anak Allah. Itulah cara mereka berlebih-lebihan.
berlebih-lebihan dalam beragama. Ghairul haq itu tidak dibenarkan. Tidak ada anjuran, tidak ada perintah. Itu tidak benar menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Tuhan, menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan, anaknya Allah, padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Jangan berlebih-lebihan. Banyak kaum yang berlebih-lebihan sebelum datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum musyrikin menyembah patung Latta, Uzza, Hubal, Manaf, dan diletakkan patung-patung itu berada di tengah Ka'bah, disandarkan kepada tiang di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada 3 tiang, disandarkan patung Latta, disandarkan patung Uzza, disandarkan patung Hubal, dan yang diletakkan di pintu Ka'bah adalah patung yang namanya Manaf. Latta, Uzza, Hubal, Manaf. Jadi ada patung-patung yang oleh kaum musyrikin Quraisy itu disembah, dipuja-puja. Awalnya yang dibuat patung itu adalah orang-orang yang soleh. Latta itu orang yang soleh, Uzza itu orang yang soleh, Hubal itu juga orang yang soleh semua. Kalau sekarang wali semua. Tatkala ada kejadian minta diturunkan hujan, mereka berdoa kepada Allah. Orang yang soleh tadi, orang yang wali tadi, langsung diturunkan hujan. Namun setelah mereka meninggal semua, orang kafir Quraisy membuat patung-patung mereka, dijadikan wasilah melalui patung-patung, melalui berhala-berhala untuk berdoa kepada Allah. Itu juga berlebihan. Kita juga kadang mempercayai ajimat, sabuk berupa ajimat, kalung berupa ajimat, terus bungkusan ditaruh di dompet berupa ajimat. Kadang kita meruntuhkan keimanan kita. Tatkala kita terbebas, terhindar dari kecelakaan maut, kadang kita meyakini bahwa azimat itulah penyebab mereka selamat. Itu juga berlebihan dalam beragama. Ghairul haq itu tidak benar, tidak dibenarkan di dalam agama. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, iyyakum wal ghuluwah." Ya ayyuhan nasu, iyyakum
wal ghuluwah fi dinikum. Wahai manusia, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama kalian. Fa innahu ahlaka man kana qablikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan beragama, karena sesungguhnya kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan dalam beragama. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad dawuh halaka mutanabbi'un, halaka mutanabbi'un, celaka bagi orang yang berlebihan. Sampai diulang 3 kali oleh baginda Rasul, celaka bagi orang yang berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, celaka bagi orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu dalam beragama, menganggap bahwa Uzair adalah anak Tuhan, menganggap Al-Masih Ibnu Maryam itu juga anak Tuhan. Itu berlebih-lebihan. Sama Kanjeng Nabi Isa juga hamba Allah. Makanya nggak boleh memuja-muji, mengultuskan sampai berlebih-lebihan. Gimana daunnya Kanjeng Nabi kemarin? Gimana daunnya Kanjeng Nabi kemarin? Gimana? Terus la tutruni kama atrotin nasoro nu Maryam innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuli. Jangan berlebih-lebihan dalam memuji aku, kata baginda Rasulullah. Sebagaimana berlebih-lebihan memuji orang Nasrani kepada putra Maryam, yaitu Kanjeng Nabi Isa, sampai mengkultuskan yang pertama adalah sebagai Tuhan, yang kedua adalah sebagai anak Tuhan. Innama abdun innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah hamba, aku ini adalah seorang hamba. Faqulu, maka panggillah, maka katakanlah bahwa Abdullahi, aku ini adalah
hambanya Allah wa rasulih, dan aku ini utusannya Allah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad agar kita umatnya tidak berlebih-lebihan, tidak mengkultuskan beliau sehingga menyamakan beliau dengan Tuhan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Takutnya kalau digambar akhirnya disembahnya, dijadikan wasilah, disembah. Karena pada zaman kafir Quraisy, orang-orang soleh sebelumnya, orang-orang wali sebelumnya dijadikan berhala-berhala, dijadikan patung-patung sesembahan. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian ahwa qaumin, dari hawa nafsu kaumin, dari sebuah kaum. Qad dallu, sungguh-sungguh tersesat kaum itu, min qablu, dari sebelumnya. Wa adallu, dan menyesatkan mereka, katsiron, pada kebanyakan orang. Wa dallu, dan tersesat mereka, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Jadi tambeng ahlul kitab ini tambeng jegideg, gak mau dinasehati, gak mau diajak. Walaupun diajak, mereka tetap mengikuti kaum-kaum yang tersesat sebelumnya. Kaum-kaum yang tersesat sebelumnya, kakek moyangnya yang tersesat sebelumnya, itu yang mereka ikuti. Dan orang-orang yang tersesat sebelumnya, wa'adallu katsiran, banyak dari mereka yang tersesat itu menyesatkan orang lain. Padahal mereka itu wadallu an sawa'is sabil, mereka itu tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau orang yang tersesat itu, orang yang kafir itu, orang yang tidak mau petunjuk dari Allah itu, bukan cuma dirinya yang tersesat, mereka juga mengajak orang lain untuk tersesat. Sama dengan penyakit hati lainnya. Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan untuk kita untuk menjauhi sifat dengki, sifat iri dengki. Namun orang yang mempunyai sifat iri dengki itu bukan cuma dirinya yang mempunyai sifat iri dan dengki, namun dia juga mengajak orang lain untuk mempunyai sifat iri dan dengki. Kebanyakan kebiasaan bagi orang yang tidak mau mendapat petunjuk dari Allah, tatkala mereka marah, benci kepada seseorang, bermusuhan dengan seseorang, dia ngajak orang lain untuk membenci orang yang ia benci. Itu namanya kedengkian. Dia yang bermasalah dengan seseorang malah ngajak orang lain untuk jadi bolonya, untuk jadi temennya, untuk sama-sama memusuhi orang yang ia musuhi. Jangan sampai jiwa-jiwa seperti Bani Israel ini, jiwa-jiwa yang berpenyakit ini bersemayam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Jangan sampai penyakit-penyakit iri, dengki, benci
jiwa-jiwa bermusuhan ada di dalam dada kita. Minta kekuatan kepada Allah agar kita disembuhkan, dibebaskan dari penyakit hati. Lu'inal ladzina kafaru, melaknat siapa Allah kepada orang-orang yang kafir, min Bani Israil, dari kaum Bani Israil, kaum Yahudi, kaum yang Nasrani. Kaum Bani Israil ini yang kafir, yang dilaknat oleh Allah. Melalui siapa? Ala lisani, melalui lisannya Daud, kanjeng Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan melalui lisannya kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi kaum Bani Israil ini dilaknat oleh nabi-nabinya. Nabi Daud melaknat kaumnya menjadi babi dan kera. Juga kanjeng Nabi Isa di dalam kitab Injilnya juga pernah melaknat kaumnya. Kanjeng Nabi Daud dalam Zaburnya juga diterangkan bahwa kanjeng Nabi Daud juga pernah melaknat kaumnya karena kaumnya tambeng-tambeng, kaumnya jedeg-jedeg, akhirnya dilaknat menjadi babi dan kera. Namun dari sebagian mufassir menafsirkan bahwa kaumnya kanjeng Nabi Daud yang dilaknat menjadi babi, dilaknat menjadi kera itulah berupa sindiran bahwasanya manusia yang tidak mau mendapatkan petunjuk dari Allah melalui para rasulnya, melalui para nabinya, mereka mempunyai jiwa-jiwa babi dan kera, jiwa-jiwa rakus, jiwa-jiwa maniak. Zalika, demikian itu terjadi, yang demikian itu bima asau, disebabkan karena mereka asau, durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka ya'tadun, berlebihan, melampaui batas. Kita dalam beragama ini ada batasannya, ada aturannya, ada syariatnya yang telah diatur. Dalam agama saja kita juga ada batasnya. Puasa dari fajar sampai ghurubis syamsi, nggak boleh kita berlebih-lebihan atau mengurangi, nggak boleh, kecuali lagi belajar puasa beduk misalkan ya. Sahur, ikut sahur, nanti tatkala adzan zuhur buka, itu masih proses belajar, itu namanya anak puasanya anak kecil, puasa beduk. Setelah makan waktu duhur diteruskan lagi sampai maghrib, itu puasanya anak. Jangan sampai kita karena sudah dewasa terus melampaui batas-batas yang ada. Biasanya kita berbuka di waktu maghrib, terus kita berbuka di waktu isya, tidak boleh, apalagi di waktu subuh nggak boleh kita melampaui batasnya. Kan ada mereka itu yang dilaknat itu la yatanahawna,
karena mereka itu tidak mencegah, la yatanahawna, tidak mencegah satu dengan yang lainnya atas apa? An mungkarin, atas kemungkaran, fa'aluhu, apa yang mereka perbuat. Jadi tatkala orang Bani Israel yang kafir ini melakukan perbuatan yang mungkar, saudaranya, temannya tidak mencegahnya, tidak meluruskannya. Itulah bedanya dengan kita umat Islam, bedanya dengan kita orang muslim. Kewajiban kita orang muslim tatkala melihat saudaranya melakukan kemungkaran, kita menegurnya, kita mengubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kita menegurnya, kita meluruskannya dengan lesan kita. Minimal kita menegurnya dalam hati kita, kemudian kita mendoakannya. Man ra'a minkum munkaran wa yughayyirhu biyadihi illam yastati wa fi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Jadi tatkala kita melihat kemungkaran, kita harus merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Apabila kita tidak sanggup, tidak mempunyai kekuasaan, kita rubahlah dengan lesan kita. Misalkan lesan kita tidak juga digubris, kita bukan orang yang berpengaruh, kita cukup ingkar dalam hati dan mendoakannya agar Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dzalika iman. Yang demikian itu tanda-tanda selemah-lemahnya iman. Tidak apa-apa, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan kiai yang besar, kita bukan ulama yang berpengaruh, kita bukan pejabat yang bisa merubah semua aturan yang ada di suatu tempat. Kita hanya orang biasa, tapi kita sebagai orang muslim yang memiliki cinta terhadap sesama adalah sebuah kewajiban. Tatkala melihat saudara kita melakukan kemungkaran, kita berkewajiban untuk menegurnya. Minimal kita mendoakannya. Kalau aku tegur, nanti aku dimusuhi. Kalau aku kasih nasihat, aku nanti tidak diboloi. Kalau nanti aku luruskan, ntar aku dikeroyok. Lebih baik kita doakan dalam hati kita. Kita ingkari perbuatan mungkarnya, kita benci kelakuan buruknya, kita benci perbuatan jeleknya. Namun kewajiban kita terhadap muslim lainnya yaitu mendoakannya dengan penuh cinta. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh-sungguh jelek, sungguh-sungguh perbuatan yang buruk, maka apa-apa yang ada pada mereka, yang alun, yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Jadi kebiasaan orang Bani Israel ini, tatkala ada saudaranya melakukan
perbuatan mungkar mereka diam saja. Itu kan bukan urusan gue, itu kan lu gue ya. Gak akan ada ditegur saudaranya, mas dosa lu bergibah, tidak ada. Mas dosa lu memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang, tidak ada. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Pertanyaannya, apakah ada jiwa-jiwa Bani Israil di dalam dada kita? Tatkala ada saudara kita, tatkala ada teman kita, tatkala ada tetangga kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan mungkar, kemudian kita diamkan. Apakah ada jiwa-jiwa seperti itu? Kalau ada, tentunya jiwa-jiwa Bani Israil ini telah bersemayam di dalam dada kita, telah bersemayam di dalam jiwa kita. Jadi jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israil tatkala melihat saudaranya melakukan kemungkaran, kita diam saja. Tatkala ada temannya melakukan kesalahan, kita diam saja. Tatkala ada tetangganya melakukan perbuatan yang mungkar, kita diam saja. Bahkan tatkala ada saudaranya, tatkala ada temannya sedang tidur, tidak sholat subuh, kita tidak membangunkannya, berarti kita di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Bani Israil. Hati-hati kalau kita diam saja melihat temannya, teman sekamarnya, teman seasramanya membiarkan mereka tertidur pulas di waktu sholat subuh, berarti benih-benih jiwa Israil ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai itu terjadi. Buang jauh-jauh jiwa-jiwa Bani Israil. Tatkala kita melihat teman kita, melihat saudara kita tertidur pulas dalam waktu sholat subuh, kita harus membangunkannya. Tatkala melihat saudara kita sesama muslim tertidur pulas di waktu subuh, kita harus membangunkannya. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita sesama muslim melakukan kemungkaran, kita berkewajiban menasehatinya, kita berkewajiban mendoakannya agar Allah memberi petunjuk. Kalau kita kafir, kalau kita terdapat jiwa-jiwa Bani Israil di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, kita bisa dipastikan bahwa kita tidak akan pernah bahagia, bahwa kita tidak akan pernah selamat di dunia dan juga di akhirat. Makanya kita harus betul-betul paham apa itu jiwa-jiwa Bani Israil, apa itu jiwa-jiwa dari kaum Yahudi dan Nasrani yang kafir. Makanya kita harus semangat mengaji biar kita paham. Setelah paham, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita dibahagiakan oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga besok di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.